Robah kebiasaan mengobati. Robalah ke arah pencegahan. Rubahlah masyarakat lebih penting untuk mencegah. Mencegah itu makanya ada program Pak Prabowo misalnya mau ada program MCU itu kan sebenarnya kan medical check up gitu. Iya, betul. Nah itu kan juga salah satu adalah buat mencegah. Lalu bersama-sama Vaskes tingkat 1 bahu-membahu dimanapun, puskesmas kek, klinik kek, dokter pribadi agar berusaha untuk melayani masyarakat tanpa memikirkan uang dulu. Halo dulur-dulur Jawa Timur, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Jumpa lagi dalam Jatim Channel, podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Dan tentu saja kali ini tamu yang kita hadirkan sangat istimewa, seorang dokter, pemilik rumah sakit juga, tapi juga menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur di Komisi E. Siapa lagi? Tidak lain tidak bukan, beliau adalah Dr. Benyamin Kristianto Mars, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur. Halo dokter. Halo Mas Basilka, halo pemirsa semua. Gimana kabar hari ini dok? Baik, baik. Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah, selalu Senang sehat selalu. sekali dokter Ben kembali hadir di sini ya untuk menyapa dulur Jatim semua, untuk kita diskusi banyak hal, apalagi soal kesehatan nih yang jadi concernnya dokter Ben ya, salah satunya di Komisi E ya. Mungkin informasi juga nih untuk dulur Jatim semua, kalau Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur ini fokus pada bidang kesejahteraan rakyat, mencakup sosial, pendidikan, kesehatan, olahraga, pemberdayaan masyarakat, perempuan, perlindungan anak, dan lain sebagainya. Termasuk juga tema kita hari ini, penguatan layanan kesehatan primer menuju Jatim Sehat. Tapi mungkin sebelum kita membahas ke topik kita nih dokter, terkait dengan layanan kesehatan, tapi emang kalau Komisi E ini kan sering dibilang komisi yang paling banyak disambati warga Jatim ya dok, bener ya dok? Sering dapat aspirasi atau sambatan-sambatan warga nih dok? Iya betul, jadi Mbak Silka, kita itu kadang-kadang saya suka bilang guyonannya komisi itu komisi pahala. Komisi pahala. Karena kita mengurusi dinas sosial, orang-orang yang stunting, orang-orang yang difabel, lalu dinas kesehatan, soal permasalahan kesehatan seperti hari ini yang kita akan bicara, soal BPJS, dinas pendidikan. Ini lagi rame-ramenya penerimaan anak-anak sekolah yang sedang rame lah buat penerimaan negeri. Jadi berurusan dispora, KONI begitu ya. Jadi yang boleh dibilang bukan ngurusin yang berhubungan proyek-proyek kalau bahasa guyonannya, tapi adalah mengurusi yang berurusan dengan tabungan di nanti di sana gitu ya. Di akhirat ya dok. Di akhirat ya. Oke, karena memang bersentuhan langsung dengan masyarakat ya dok. Betul sekali. Apa ya, hal-hal dasar gitu, kesehatan, pendidikan gitu ya dok. Termasuk yang hari ini kita bahas layanan kesehatan primer. Sebetulnya dok, mungkin juga banyak dulur Jatim yang belum secara spesifik paham layanan kesehatan primer itu yang seperti apa sih dokter Ben? Ya jadi sebenarnya kita itu dulu konsep waktu dulu sih, sebenarnya kita ingin mendekati pelayanan kepada masyarakat. Jadi waktu dulu saya jadi dokter, Basilka ini sebenarnya saya ini termasuk dokter yang sudah masuk dalam zaman Mojopahit. Karena saya praktek dokter itu sejak 94. Jadi 31 tahun saya yang lalu belum gitu. lahir. Makanya saya bilang saya zaman Mojopahit begitu Pak. Jadi sudah jadi dokter zaman dulu. Nah di situ kita dulu puskesmas sebagai pelayanan primer itu dulu hanya ada di beberapa kecamatan. Lalu kita usulkan tahun 90-an itu kita usulkan untuk tiap kecamatan itu harus ada yang namanya puskesmas. Ya bersyukur sekarang ini luar biasa, tiap kecamatan itu pasti ada puskesmas. Dan kedua, bahkan ada satu kecamatan yang luas, yang penduduknya banyak, itu malah ada 2 puskesmas atau dibantu dengan yang namanya pustu, puskesmas pembantu. Nah, kenapa konsep ini? Konsep ini sebenarnya yang seperti Mbak sampaikan bahwa kita harus ada pelayanan primer
yang untuk membantu mendekatkan pelayanan kesehatan ini. Zaman dulu itu kalau umpamanya ada satu orang sakit, mbah-mbah umpamanya gitu, apalagi di atas gunung, mereka tuh harus jalan jauh sekali untuk mencapai pelayanan tersebut. Nah, padahal dia lagi sakit parah gitu. Apakah harus ditandu, di segala macam kan repot. Makanya kita harus mendekatkan. Nah, berkembang dengan jumlah penduduknya makin bertambah, maka pelayanan primer itu sudah tidak lagi hanya tergantung pada pihak pemerintah. Artinya tidak hanya pada puskesmas yang tadi saya bilang dan segala macam, tapi mulailah berdiri klinik. Okay. Ya, sama tujuannya apa? Mendekati pelayanan kesehatan kepada mereka yang sakit. Karena yang mereka sakit itu untuk bergerak aja susah. Betul. Jadi kalau mereka harus jauh, jadi banyak klinik, ada dokter praktek pribadi, begitu ya ceritanya. Nah, itu yang akhirnya menjadi suatu kegiatan bersama yang disebut pelayanan kesehatan kepada masyarakat tingkat awal atau tingkat pertama atau tingkat primer. Oke, jadi itu tadi ya yang dijelaskan Dr. Ben terkait dengan layanan kesehatan primer itu yang seperti apa, yang harapannya juga fasilitas kesehatan ini mendekatkan betul-betul dengan kebutuhan masyarakat gitu ya Dok, dengan fokusnya ini kan kalau bisa preventif, kuratif gitu juga ya Dok, dan dengan fokus yang kemudian menjadi goalsnya yang dokter lihat saat ini Dok, di Jawa Timur sendiri atau mungkin di Dapil Dokter Jatim 2, Sidoarjo gitu, gimana Dok layanan-layanan primer kesehatan ini sudah optimalkah atau gimana? Ya, jadi betul yang Mbak Silka sampaikan. Jadi sebenarnya fokus jadi dalam puskesmas itu ada namanya UKM dan UKP. UKM itu upaya kesehatan masyarakat. Okay. Nah, disitulah yang disebutkan Mbak Silka bahwa ada namanya preventif dan promotif. Okay. Jadi membuat budaya masyarakat ini agar belajar hidup sehat. Karena kadang-kadang misalnya suatu penyakit kencing manis, itu timbulnya itu karena pola makannya salah. Betul. Dari kecil salah makan, sampai dewasa makan gemuk, dia berat badan bertambah, akhirnya timbullah penyakit-penyakit yang berhubungan dengan degeneratif, bukan kesehatan, dengan metabolik itu, gitu ya, kencing manis tadi. Gitu. Nah, makanya mestinya promotif dan preventif. Nah, ada juga namanya UKP. UKP itu upaya kesehatan perorangan. Itu yang baru berobat. Okay. Nah, kuratif, lalu kalau dia ada cacat atau ada gangguan, misalnya dia stroke atau apa, rehabilitatif. Makanya dalam kegiatan pelayanan kesehatan itu sebenarnya ada preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif. Sebenarnya sana. Nah, sayangnya, nah ini ngomongnya sayangnya. Sayangnya, sekarang puskesmas ini boleh dibilang bergeser pelayanan mereka kepada kuratif saja, pengobatan. Oke, apalagi itu Mbak berhubungan kalau dilingkan lagi nih, berhubungan dengan pelayanan dari BPJS, kan di Vaskes tingkat 1 ada namanya kapitasi kepada puskesmas itu. Jadi misalnya ada sekian ribu orang dimasukin kapitasinya puluhan ribu, bahkan bisa ratusan ribu masuk kepada puskesmas itu. Tujuannya dimasukin itu sebenarnya untuk mencapai pada pelayanan tersebut. Tapi akhirnya karena dikapitasikan 100.000 orang, akibatnya tim-tim dokter-dokter ini hanya fokusnya untuk pengobatan tadi. Padahal waktu zaman saya dulu, waktu dinas di daerah, saya turun dengan digonceng pakai sepeda motor, kita turun posyandu, kita turunin soal imunisasi, kita jelaskan masyarakat harus begini, kita jelaskan semua supaya mereka berubah. Pentingnya imunisasi. Saya pikir sekarang mungkin dokter-dokter di puskesmas tidak ada yang mau turun ke masyarakat. Mereka sibuk dengan di dalam kliniknya atau puskesmasnya untuk melayani masyarakat, begitu. Dalam hal melayani masyarakat, dalam hal pengobatan tadi. Nah, itu yang akhirnya konsep yang Mbak tanya, bagaimana ada kendala atau tidak? Menurut saya kendala pertama adalah distribusi pasiennya itu tidak merata. Kan tadi puskesmas mestinya dibantu dengan klinik-klinik. Kalau semua difokuskan pada puskesmas, bahkan ada puskesmas yang hanya tutup jam 2, jam 4 sore, karena pegawai negeri mereka nggak mau. Jadi umpamanya Mbak Silka punya adik atau punya anak gitu sakit, lalu Mbak Silka akan ngomong begini, "Dek, jangan sakit dulu ya, karena puskesmas sudah tutup. Sakitnya besok pagi saja ya."
tunggu puskesmas buka, kan udah nggak masuk akal, Ya, misalnya betul. begitu guyonannya. Jadi artinya mesti didistribusi bersama kepada klinik-klinik yang bukanya 24 jam. Tidak perlu difokuskan pada hanya puskesmas saja. Jadi redistribusinya itu tidak merata. Mestinya tidak perlu fokus pada puskesmas, tetapi dibantu oleh klinik-klinik atau praktek-praktek dokter. Itu pertama. Kedua itu, cegahlah itu dengan preventif promotif. Saya pernah sampaikan di sini juga bahwa waktu kita benchmark kepada rumah sakit di luar negeri, Mbak Silka, itu yang terjadi itu orang kalau datang ke rumah sakit itu, mereka adalah yang kecelakaan dan segala macam. Jadi rumah sakit itu bukan melayani seperti kita, batuk pilek, mencret dan segala macam. Karena apa? Budaya mereka di luar negeri itu udah sehat. Makanya tidak heran umur mereka 90 tahun, 80 tahun. Bahkan mereka sibuk mencari panti werda. Karena saking usianya lanjut, terus keluarganya agak sibuk, tidak bisa menjaga, akhirnya masuknya ke panti werda. Saking umurnya sangat panjang, begitu ya. Nah, mestinya yang terjadi kalau pola hidup kita sudah sehat, pencegahan penyakit sudah bagus, maka orang tidak lagi berebutan masuk ke rumah sakit. Nah, disitulah tugasnya pelayanan primer seperti yang Mbak sampaikan itu. Mereka harus fokus pada preventif promotif, mengajarkan masyarakat untuk pola hidup yang sehat. Dari situlah nanti dengan pola hidup yang sehat tadi diharapkan mereka tidak sakit-sakitan. Nah, nanti kalau hubungannya dengan budgeting, maka anggaran BPJS ini pasti mencukupi. Kalau sekarang kan BPJS ngeluh terus, wah anggaranku tidak cukup begitu. Nah, karena apa? Dari awalnya itu budayanya itu tidak dirubah. Siapa yang berperan untuk merubah budaya itu? Ya sebenarnya primer tadi, begitu. Jadi ada ini ya dok, bisa dibilang maksudnya ada pergeseran. Memang fokus ke semuanya, promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Tapi pada kenyataannya kemudian bergeser akhirnya. Iya, betul, bergeser ya, di kuratif begitu ya. Padahal yang lebih penting preventif. Dan promotif. Nah betul, kan ada istilah lebih baik mencegah daripada mengobati kan gitu ya dokter ya. Tapi itu mungkin yang kemudian pergeseran itu membuat ya problem menjadi kompleks gitu ya dok. Lantas gimana dok sebagai anggota Komisi DPRD Jatim kemudian menyoroti bahwa mungkin ini juga terjadi di skala nasional begitu, tidak Jawa Timur saja. Preventif ini kemudian tidak dilakukan begitu, tidak optimal sehingga mungkin BPJS akhirnya anggarannya tidak mencukupi dan lain sebagainya. Apa kemudian catatan yang bisa diberikan oleh DPRD Jatim ini? Ya, jadi sebenarnya kami sudah bicara dalam acara rapat kerja. Kami sudah menegaskan pada Dinas Kesehatan Jawa Timur untuk hal ini. Dan saya sangat senang Prof. Erwin itu sebagai kepala dinas itu menanggapi dan beliau paham bahwa ini yang kayak Mbak bilang terjadi pergeseran. Dan pergeseran ini salah, mesti dikembalikan lagi. Nah, cuman ini Mbak, ini jadinya kendalanya yang tadi saya lontarkan. Jadi dampak dari kapitasi ini Mbak, sebenarnya dampak dari kapitasi. Mbak tahu misalnya ya, orang satu puskesmas itu misalnya 100.000. Artinya dia tiap bulan dapat sekitar, saya lupa angka pastinya, anggap aja 8.000, anggap aja. Berarti dapat 800 juta, Mbak. Selain bantuan obat-obatan dari pemerintah, gaji pegawai kan udah masuk pegawai kan. Berarti ini ada pendapatan tambahan 800 juta. Bahkan kalau yang kapitasinya 200.000 bisa 1M lebih, Mbak. Akibatnya ini kan akhirnya pendapatan ini jadi pendapatan buat puskesmas, juga disetor lagi PAD terhadap daerah-daerah. Makanya kita pernah diskusi, terjadi juga salah persepsi karena ini ya mohon maaf ini uang akhirnya gitu. Jadi berebutan juga uang atau berebutan juga untuk menyetor sebagai pendapatan daerah. Nah sebenarnya kembali lagi ini yang mesti ditekankan pada pengelola. Jadi bukan hanya di Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan, tetapi pemimpin-pemimpin daerah, kabupaten, kota madya,
memahami ini bukan dijadikan suatu semacam pendapatan, bukan. Tetapi ini dijadikan sebagai suatu cara bagaimana kita bisa merubah perilaku masyarakat. Itu yang harus diterapkan, begitu. Dengan anggaran yang ada itu yang harus dirubah mindsetnya, gitu. Bukan perebutan yang tadi saya bilang, perebutan roti, akhirnya begitu. Nah, makanya tadi kan saya sudah lontar sedikit, perebutan ini akhirnya menggeser juga klinik-klinik, akhirnya dikasih hanya satu klinik gitu. Hanya ada yang cuma 2.000, Mbak. Kalau 2.000 kali umpamanya dia anggaplah yang tadi saya bilang 10.000 atau berapa, kan 20 juta. Padahal klinik itu layani 24 jam. Nggak mungkin dia bisa menggaji karyawannya. Betul. Karena kan klinik ini 20 juta, Mbak. Untuk karyawan dan dokter dan segala macamnya, operasional nggak bisa. Padahal mereka yang 24 jam. Nah, padahal satu lagi anggaran besar larinya itu kepada yang tadi saya sebutkan, satu mendapat ratusan juta sampai miliar, yang satu hanya dapatnya 20 juta atau apa. Nah, itu redistribusi itu yang menurut saya salah, supaya masyarakat, kan tujuannya kita kembali bikin ini semua kan supaya masyarakat yang sakit tidak bingung dia lari kemana, supaya mereka dapat pelayanan yang semaksimal mungkin, kan gitu. Jadi dia nggak bingung. Mbak sakit, tiba-tiba, waduh, puskesmasku tutup, misalnya begitu. Sebelahku ini ada dokter praktek atau sebelahku ini ada klinik. Ya udah, Mbak kan ke sana. Mestinya kan begitu ceritanya, sehingga pelayanan itu bisa lebih baik. Lalu puskesmas itu seperti yang Mbak sampaikan, dan saya pikir ya pergeseran kepada pengobatan dirubah. Mereka sudah larinya penyuluhan, datang kepada desa-desa yang menjadi skop puskesmas itu. Satu puskesmas kan satu kecamatan, berarti mereka bikin jadwal, maksudnya hari ini saya ke desa ini, besok ke desa itu, besok ini kasih penyuluhan, kapan-kapan mereka turun lagi menyidak posyandu-posyandu, apakah imunisasi berjalan dengan baik. Misalnya kita sekarang lagi sibuk dengan mengobati TBC yang meninggi penyakitnya luar biasa. Padahal dari Mbak kecil dan saya sendiri, vaksin BCG sudah ada. Kenapa vaksin BCG-nya tidak berhasil? Sehingga kan kasusnya tinggi. Misalnya begitu. Artinya yang dilakukan di posyandu kan perlu bimbingan. Kamu nyuntiknya begini, kamu bawa vaksinnya begini. Nanti simpannya dalam termos yang dingin ya, jangan terbuka dengan ini. Nah, siapa yang membimbing mereka? Hanya kan mereka hanya suntik aja. Suntik tapi hasil dari vaksinnya itu tidak sesuai, misalnya begitu. Jadi kembali ke tema tadi, bahwa kita harus menekankan pada pelayanan primer ini harus memfokuskan pada kepentingan masyarakat. Itu yang paling penting. Jadi fokus pada kepentingan masyarakat, bukan lagi bicara profit dan lain sebagainya. Betul. Dokter, kan ini layanan untuk masyarakat begitu, layanan kesehatan. Tapi saya baru tahu loh, Dok, kalau puskesmas itu nggak 24 jam ya, Dok? Atau ada gimana, beberapa Dok? yang 24 jam, ada beberapa yang tidak 24 jam. Begitu. Ada beberapa yang ada rawat inapnya, bahkan ada puskesmas yang dirubah oleh keputusan daripada wilayah setempat, artinya bupati atau wali kota gitu, merubah menjadi rumah sakit. Nah, itu kembali lagi menurut saya konsepnya jadi salah. Karena hai puskesmas, kamu tugasnya preventif promotif, bukan mikirin kuratif. Karena di sekitarmu kan juga masih banyak rumah sakit, baik itu rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta. Kalian tidak perlu masuk, kan kalau dia dirikan dari puskesmas dirubah menjadi rumah sakit, kita kan bisa baca konsepnya. Berarti konsepnya kan kuratif. Iya, betul. Mengobati. Ya itu kan konsepnya udah salah, gitu aja. Berarti kan mestinya dia fokus pada role dia, pada rel dia, yaitu dia harus lebih banyak preventif dan promotif. Bukan bergeser kepada kuratif, apalagi merubah puskesmasnya menjadi suatu rumah sakit. Dan itu apakah banyak terjadi juga, Dok, di Jawa Timur atau Sidoarjo mungkin, Dok? Ada di Sidoarjo. Yang berubah itu tadi ya. Pada akhirnya, tapi puskesmas 24 jamnya juga banyak ya, Dok, di Sidoarjo sendiri? Saya tidak mengevaluasi langsung atau mendata langsung. Jadi menurut saya sih ada yang 24 jam, tapi ada juga yang tidak 24 jam. Kalau survei langsung sih tidak saya lakukan, tetapi biasanya kan kita sering ketemu masyarakat. Pada saat kita reses mereka yang mengeluh, Dok, di mana puskesmas ini kok kadang-kadang tidak 24 jam. Nah,
keluhan itu kan saya bisa simpulkan bahwa tidak semua puskesmas itu 24 jam. Oke. Dokter, tapi di puskesmas itu selain memang tadi fokusnya harusnya adalah promotif dan preventif. Tapi kalaupun misalnya ada masyarakat yang datang ke puskesmas misalnya dengan penyakit-penyakit yang flu berat misalnya dan lain sebagainya, itu kan masih bisa di puskesmas sudah cukup kan, Dok? Atau di puskesmas itu untuk penyakit-penyakit apa aja yang dasar yang cukup di puskesmas gitu, Dok? Iya, jadi sebenarnya kan tadi puskesmas ini kan sebenarnya mengarah pada paripurna. Yang 4 itu tetap harus berjalan. Jadi kalau pertanyaan Mbak, bolehkah saya batuk pilek ke puskesmas? Jawabannya boleh, karena di puskesmas juga ada kuratifnya gitu. Taman yang tadi saya sampaikan, jangan fokusin dokternya, jangan hanya duduk di situ. Kepala puskesmasnya mestinya bikin program untuk penyuluhan bagaimana, untuk mensurvei posyandu bagaimana. Dia tinggal turunkan, dokter 1 kamu ke sana, dokter 2 kamu ke situ, tenaga imunisasi kamu jangan lupa imunisasi, caranya begitu. Bidan-bidan tolong ya periksa ibu hamil, tolong bantu ke posyandu misalnya begitu. Jadi mesti ada program dari kepala puskesmas yang membuat ini menjadi program yang seimbang dan kalau bisa sih lebih fokus pada preventif promotif. Jadi jawabannya sih sebenarnya sih boleh Mbak berobat ke sana itu tidak ditolak ya, memang harus. Jadi maksudnya kan ini kan vaskes tingkat 1 ya, Dok, puskesmas ini ya, termasuk juga ketika orang untuk mengajukan BPJS ini harus dapat surat dulu dari vaskes tingkat pertama baru dia bisa dirujuk gitu kan, Dok. Betul. Nah, itu pengklasifikasiannya mereka bisa dapat surat rujukan itu harus yang sampai seberapa parah, Dok? Nah, jadi ini pertanyaan Mbak Zilka ini sudah mancing-mancing dikit ini. Pertanyaan sudah mengira berapa parah. Wah. Jadi Mbak, sebenarnya ada memang 144 penyakit yang diminta oleh BPJS bahwa itu hanya bisa dilayani di vaskes tingkat 1. Artinya penyakit itu tidak bisa langsung ke rumah sakit. Nah, dengan berbagai pertimbangan, begitu ya ceritanya. Nah, kita juga sudah agak protes dalam tanda kutip kepada BPJS. Dan BPJS memang sudah memodifikasi. Memodifikasi itu artinya mereka yang kondisinya gawat, terutama jadi kasus emergency, 1, nomor 2, mereka juga yang anak kecil, bayi-bayi dan segala macam, kalau keadaannya gawat itu bisa langsung ke rumah sakit. Yang ketiga itu juga lansia, kalau mereka yang lansia itu juga bisa datang ke rumah sakit. Nah, ini modifikasi yang terjadi begitu. Cuman dalam teknis di lapangan, karena saya juga kebetulan dokter dan saya juga punya beberapa sarana begitu. Dalam teknis di lapangan tidak semudah itu. Tidak semudah itu. Jadi ini juga saya pernah sampaikan pada teman-teman BPJS. Misalnya nih satu contoh. Suhu anak kecilnya harus 40 derajat, itu baru mesti opname. Misalnya. Ya, Mbak Silka, kalau punya anak, tentu begitu anaknya panas kan nggak mungkin didiamkan. Lalu ditontonkan, suhunya baru 37 naik baru 38. Biarin dulu. 39, tunggu sebentar lagi mau 40, baru dibawa ke rumah sakit, kan nggak mungkin. Iya, betul. Pasti kan seorang naluri ibu ini pasti akan berbuat yang terbaik buat anaknya. Artinya dia mengambil paracetamol sirup kayak atau apa, pasti dia berikan. Udah otomatis kan suhunya kan jadi turun. Karena kan diberikan obat itu. Artinya begitu ditem di IGD-nya, di IGD rumah sakit maksud saya, ditem, wah Bu, ini suhunya cuma 38 atau 37,5 karena udah minum obat kan, karena naluri seorang ibu. Nah berarti kan nggak bisa opname. Nah makanya itu saya suka bilang sama BPJS, percayakan pada dokter yang jaga di IGD-nya. Jangan bikin kaku. Jadi kalau dokter yang jaga di IGD-nya ini lihat memang anak ini sudah lemas, walaupun suhunya itu baru 37,5, tidak sampai 40,
Ya kalau dokternya bilang opname kan nggak usah dipertanyakan ataupun diaudit gitu maksudnya. Karena nanti kalau diaudit Mbak, kadang-kadang akhirnya pembayarannya itu tidak cair pembayarannya itu. Jadi kan ya kasihan juga rumah sakitnya dan segala macam. Padahal inginnya menolong begitu maksudnya. Jadi oleh karena itu saya suka bilang percayakan pada dokter IGD-nya agar kalau dokter IGD-nya menganggap ini penting harus dipasang infus, harus dipasang ya harus. Dan biasanya juga kan Mbak kalau telat nih umumnya udah 3 hari anaknya udah nggak mau makan, udah nggak mau segala macam misalnya Mbak. Pasang infus aja susah Mbak. Karena kondisi anak itu kalau bahasa kita di medis itu kolaps atau bahasa di medisnya itu ya susah dicari venanya itu udah dehidrasi berat sehingga cari venanya nggak nonjol lagi gitu nggak ada uratnya sehingga masukkan albokat atau pasang infus itu udah susah. Nanti dampaknya pihak pasien dengan pihak rumah sakit atau klinik ini jadi berantemnya gini. Anakku itu dicoblos sampai 10 kali begitu kan. Karena dia tidak ngerti bahwa bukan bodoh itu perawat, tapi memang keadaannya udah terlambat atau kasep atau udah kondisi yang berat begitu. Nah, itu yang suka saya sampaikan bahwa kita jangan terlalu kaku. Kalau kita lihat anaknya ini sudah mulai lemes, mulai itu walaupun masih bias ya, maksudnya nih anak ini sakit apa ya, kok panasnya gini, terus ini udah nggak mau makan. Tapi nggak jelas, waduh nanti nggak ditanggung BPJS nih, karena nggak ketidakjelasan ini, begitu ya. Nah itu jangan begitu, lebih baik kita dari hati nurani ya bantulah anak itu. Sebelum anak itu sudah sulit untuk diinfus dan segala macam, begitu Pak. Oke, baik. Dokter silakan dokter diminum dulu. Oh siap. Sebelum kita lanjut ngobrol lagi. Pemirsa, saya minum dulu. Dokter, tapi memang dokter menyaksikan sendiri ya di lapangan bahwa banyak case-case yang terjadi hal-hal serupa begitu ya, dan ini mungkin juga menjadi catatan tersendiri. Kalau soal anggaran pemerintah sendiri Dok, untuk integrasi layanan primer, itu sudah menurut dokter sudah cukup optimalkah dengan anggaran sekian atau seperti apa? Kesehatan itu dimanapun itu ada aturannya Mbak. Kesehatan itu mesti kurang lebih sekitar 20% dari anggaran. Nah sebenarnya Jawa Timur itu soal anggarannya itu sudah cukup. Nah tinggal kita mengaplikasikannya itu terhadap kegiatan-kegiatannya itu apa, anggarannya sudah. Cuman yang tadi saya bilang nggak bisa semua itu bertopang pada anggaran Jawa Timur saja. Jadi harus karena ini menyangkut kesehatan seluruh rakyat Indonesia. Jadi ada keseimbangan dari pusat, dari tingkat 1 dan kabupaten. Bersama-sama membuat program itu. Nah itulah kita bilang mestinya kalau dikombinasi antara bantuan dari Jatim yang tentang program-program tersebut ditambah lagi pendapatan dari kabupaten yang didapat dari pendapatan dari puskesmas yang tadi saya sebutkan, sebenarnya ini bisa kita kolaborasikan menjadi suatu program yang bagus. Yang paling penting itu sebenarnya ya kayak hari ini Mbak Silka itu menurut saya ini bagian dari sosialisasi untuk mengajarkan pada masyarakat untuk mencegah penyakit lebih penting. Nah, mestinya anggaran-anggaran tersebut menurut saya mestinya lari juga pada media-media seperti kalian. Sehingga pada itu ada program-program yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan maupun dinas baik itu provinsi maupun Dinas Kesehatan kabupaten untuk melakukan sosialisasi. Oh ini awas nih, ini masa transisi dari musim hujan mau kemarau. Yang gawat itu tiba-tiba hujan gede, jreng, berhenti. Nah, hujan yang gede, bring itu kan airnya masih bersih. Apa yang akan timbul? Penyakit DHF banyak. Nah, hal-hal seperti itu mestinya diberitahu. Nah, pengobatan DHF itu kadang-kadang masyarakat juga masih salah. Salah itu mereka masih fokus umumnya, oh saya harus fogging. Sebenarnya bukan begitu. Tetapi yang dilakukan itu yang sederhana. Ya tutup air, kuras gitu. Yang bahasanya 3M, 5M itu gitu ya. Menutup, menguras gitu ya. Membersihkan. Jadi hal-hal mengubur gitu ya. Hal-hal itu yang mestinya
sederhana, tidak pakai duit, tetapi bisa dilakukan tiap rumah untuk mencegah di keluarganya ada yang kena sakit HIV. Misalnya itu salah satu contoh maksud saya. Jadi mestinya sosialisasi itu berjalan terus dengan media-media yang ada. Kerjasama itu yang harusnya berjalan. Gitu. Oke, dan memang seharusnya seperti itu yang dilakukan gitu ya, Dok. Dan apakah DPRD Provinsi Jatim sendiri juga melakukan pengawasan terhadap seperti ini, Dok? Misalnya sinergi antar lembaga begitu ya, bahwa problem kesehatan ini kan sebetulnya cukup kompleks. Tadi misalnya dokter sampaikan bahwa tingkat diabetes lumayan tinggi. Nah ini kan juga ada faktor bahwa kita tidak punya aturan ketat soal konsumsi gula atau minuman manis gitu ya, dan lain sebagainya. Nah apakah ada pengawasan yang dilakukan juga, sinergi antara mungkin beberapa stakeholder yang memang terkait supaya kebijakannya match, sosialisasi juga match gitu jalannya, Dok? Atau seperti apa? Ya, misalnya sebenarnya kalau menurut saya Mbak, yang paling penting itu adalah promotif tadi. Maksudnya misalnya kencing manis tadi Mbak bilang, lalu ada aturan setiap orang hanya boleh minum gula sekian, atau keluarganya hanya boleh beli sekian. Nah kan nggak bisa membatasi itu juga. Nah Mbak kalau Valentine dikasih coklat, nah misalnya, jadi mau nggak mau makan manis nih. Nah sebenarnya yang harus dirubah mindsetnya masyarakat itu. Mbak dikasih coklat pada saat Valentine, makan coklat. Tapi habis itu kan malamnya kan berpikir, oh tadi saya habis makan coklat nih. Berarti saya hari ini jangan makan terlalu banyak gula deh. Besok juga jangan deh gitu. Karena tadi habis makan coklat banyak, misalnya begitu. Nah, jadi merubah mindset dan budaya ini yang penting. Merubah mindset dan budaya ini yang penting gitu ya. Makan jangan banyak daging-daging, nanti kamu sakit jantung koroner misalnya. Makanan yang jeroan juga jangan terlalu banyak, sekali-sekali bolehlah. Nanti kamu punya jantung, kamu punya ginjal jadi masalah, karena kristal urat itu bisa mengganggu pada fungsi ginjal gitu ya. Nah, hal ini yang harus sering disampaikan pada masyarakat, sehingga lama-lama masyarakat akan mendengar, menyampaikan lagi pada anaknya, menyampaikan lagi pada ibunya, menyampaikan lagi pada adiknya, kakaknya, sehingga berubahlah budaya itu gitu ya. Nah itu yang penting, makanya menurut saya yang harus paling penting dari primer ini adalah bagaimana kita merubah orang-orang menjadi pola hidup yang sehat. Itu yang paling penting. Melalui tadi ya promotif, preventif tadi ya Dok. Tapi kalau dokter sendiri melihat dan juga mungkin bagian dari pengawasan yang sudah dilakukan terkait dengan mungkin kualitas SDM-nya Dok, atau dokternya misalnya. Itu kalau dokter lihat seperti apa? Ini kan sekarang lagi banyak case, kalau Silka baca juga ya Dok, ini banyak orang yang memilih untuk berobat di luar negeri misalnya, di Pineng atau mana lah lain sebagainya. Ini kan juga menjadi concern kita kan. Nah ini kalau dokter sendiri melihat bagaimana sejauh ini? Sebenarnya SDM kita itu saya lihat itu qualified ya. Jadi SDM kita itu hebat, mampu. Terus banyak dokter kita yang juga jago. Nah kembali kalau berobat ke luar negeri itu sebenarnya berhubungan kadang-kadang, maaf dan tanda kutip, gengsi dikit gitu ya. Oh kamu medical check up-nya mana? Oh saya medical check up-nya di Singapura, Glen Eagle gitu kan, kayaknya ada prestige, padahal alat laboratnya podo, sama saja begitu. Nah hanya ada prestige ke sana. Lalu mereka itu pinter. Saya kemarin kemana ya, di Pakuan itu kalau nggak salah ada pameran, mereka membuat expo. Kalau Mbak mau sehat, medical check up di sana. Nah, terus yang ya berapa promosi termasuk kalau sulit punya anak bisa begini, bisa begini. Jadi mereka membuat expo untuk mempromosikan itu secara gratis. Mestinya hal itu juga ditiru oleh rumah sakit kita. Cuman rumah sakit kita ini karena sudah terlalu banyak yang dia rawat, akhirnya mereka nggak usah kita ekspos, atau kita ini juga udah capek kita ngelayanin, begitu maksudnya. Padahal itu juga penting memberitahu sosialisasi kepada masyarakat supaya orang itu tidak perlu ragu-ragu dan bingung, begitu ya maksud saya. Nah, jadi kalau kualitas sih menurut saya
oke lah. Oke ya, Dok, Oke ya, oke. Dokternya oke, alat-alat kita juga bisa kita datangkan dari luar yang banyak yang bagus-bagus begitu. Misalnya di tempat aku tuh, Mbak, kita mau bikin suatu poli baru. Nah, kita ngambil endoskopi dari manapun bisa. Endoskopi yang bisa berfungsi ke hidung, telinga, endoskopi untuk bedah perut, untuk urologi atau apa bisa. Jadi alat-alat itu kita bisa datangkan dari manapun. Kalau soal alat ya bisa bersaing lah. SDM kita juga it's okay ya. Bagus begitu. Tapi mungkin ini juga nih, Dok, yang sering kali mungkin menjadi keluhan masyarakat bahwa mungkin tadi dokter sampaikan dokternya qualified, biasanya pelayanannya ini agak kurang ramah dan lain sebagainya, apalagi biasanya dengan pasien BPJS. Nah, ini sampai banyak yang dibikin meme perbedaan kalau mereka pakai asuransi apa, kemudian BPJS atau yang jalur umum dan lain sebagainya. Nah, ini dokter sendiri gimana ngelihatnya dalam proses pengawasan yang dilakukan? Ya, jadi kembali ini soal Mbak ini akan tersenyum gembira apabila Mbak itu dalam Mbak Silka ini dalam kegiatannya ini dapat fee-nya lumayan gede. Pasti akan senyum terus. Nah, begitu kan katanya. Tapi pada saat pembayarannya itu agak minimalis gitu, senyum pun menjadi kecut, begitu ya betulnya. Nah, ini berhubungan kembali karena pelayanan kita ini berhubungan dengan BPJS. Masih banyak tunggaan-tunggaan BPJS yang tidak masuk ke rumah sakit. Misalnya, kemarin aja di tempatku itu Mbak kena sanksi sekian puluh juta. Padahal bukan kesalahan kami. Benar-benar dokternya itu melayani masyarakat, tapi gara-gara di komputernya itu tidak terdaftar, dianggapnya fiktif, bohong. Padahal jelas daftar pasiennya ada segala macam. Misalnya begitu. Tentu kan yang begitu-gitu kan membuat kecut lah itu. Waduh, aku nggak dihargai gini dan segala macam. Begitu. Kembali ke sana. Jadi sebenarnya pelayanan mereka itu akan maksimal kalau mereka itu juga diberikan reward. Tapi bagaimana mereka diberikan reward maksimal, dokter atau perawat, kalau sistem pembayaran kepada dokter dan perawatnya masih minimalis. Kenapa mereka dibayar minimalis? Karena pendapatannya itu pun dari pembayaran BPJS-nya itu terjadi masalah ataupun dari pelayanan-pelayanan lainnya. Jadi itu berhubungan. Makanya saya suka tekankan pada tempat-tempat saya bilang, harga diri kita ataupun kita melakukan itu tidak terbatas oleh uang. Pada saat kalian membantu orang kesusahan, karena yang ke rumah sakit itu bukan mau happy-happy ke hotel mewah, healing, ataupun dugem, ataupun segala. Mereka yang datang ke rumah sakit adalah orang yang kesusahan. Pada saat kalian menolong mereka yang kesusahan ini, maka yang namanya Tuhan, yang namanya Allah akan melindungi kamu punya keluarga. Akan memberikan rezeki yang cukup, bukan dari gajimu atau bukan dari fee orang itu yang memberikan kamu, tetapi dari lindungan kesehatan keluargamu, lindung segala macam. Itu yang akhirnya saya motivasi mereka agar mereka tetap senyum pada saat melayani. Itu karena susah Mbak. Ini nanti kalau kita hubungkan repot gitu maksud saya. Tapi honest review kalau di tempat dokter saya juga beberapa kali kan dok tes swab waktu itu juga memang pelayanannya satset gitu ya, cepat dan juga ramah-ramah mbak-mbaknya. Siap. Terima kasih Mbak udah promosiin tempat saya. Oke, dokter mungkin ini terakhir dok karena nggak terasa ternyata kita ngobrol. Harapan dokter untuk layanan kesehatan primer di Jawa Timur khususnya ke depan seperti apa? Ya, jadi tadi kan menuju Jawa Timur sehat. Sebenarnya harapan saya ya seperti tema kita hari ini. Bagaimana hari ini kita sama-sama menyampaikan bahwa kita buatlah Jawa Timur itu sehat. Jadi satu tadi saya bilang, robah kebiasaan mengobati. Robalah ke arah pencegahan. Karena di luar negeri yang sehat-sehat itu sudah begitu. Kita terlambat merubah mindset atau budaya tersebut begitu. Rubahlah masyarakat lebih penting untuk mencegah. Mencegah itu makanya ada program Pak Prabowo misalnya mau ada program MCU itu kan sebenarnya kan medical check up gitu. Ya, betul. Nah, itu kan juga salah satu adalah buat mencegah. Jadi, robahlah mindset kita untuk mencegah penyakit dan segala macam begitu.
di masyarakat kita, apalagi Jawa, Pulau Jawa, Jawa Timur dan Jawa Tengah itu suka manis-manis. Budaya itu mesti dinasihatin. Masih banyak lelaki-lelaki kita bangga begitu itu, saya mesti ngerokok. Padahal saya kadang-kadang berpikir, karena saya tidak pernah merokok ya, saya berpikir apa enaknya tuh asap ya, disedot, dikeluarin, sedot, keluarin. Tapi itu ada kebanggaan tersendiri oleh mereka. Itu yang mesti diingatkan, itu salah. Budayamu salah. Kamu bikin penyakit, kecuali ayahmu punya pabrik rokok, nah, nggak apa-apa kamu promosiin dia. Yang punya pabrik aja banyak yang nggak ngerokok. Nggak ngerokok. Nah itu satu. Jadi berubahlah mindset itu, lalu bersama-sama Vaskes tingkat 1 bahu membahu dimanapun, puskesmas kek, klinik kek, dokter pribadi, agar berusaha untuk melayani masyarakat tanpa memikirkan uang dulu. Tetapi pikirkanlah pelayanan yang melayani sesama, menolong mereka seperti keluarga kita masing-masing. Menurut saya itu yang terpenting. Oke, baik. Sebagai upaya penguatan layanan kesehatan primer menuju Jatim Sehat. Menjadi harapan kita semua juga, Dok. Terima kasih banyak atas insight yang diberikan hari ini. Luar biasa. Semoga kita sama-sama juga bisa bekerja sama ya untuk sama-sama meningkatkan atau menguatkan layanan kesehatan primer di Jawa Timur khususnya. Oke, dulur Jawa Timur semua, terima kasih sudah menyaksikan Jatim Channel, podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Kita kembali lagi. Tetap saksikan terus ya podcast DPRD Provinsi Jawa Timur di Jatim Channel. Sampai jumpa. Ya. Dokter, terima kasih banyak. Terima kasih semua pemirsa.